Salam. Horas Madihita Sude. Jemaat Kristus yang berbahagia, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1, 2, dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu,
agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di perjamuan
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan hari Minggu ini, tertulis di Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Kita baca secara responsoria. Supaya kamu juga mengetahui kabar tentang aku, maka Tikhikus, saudara yang terkasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu kabar tentang kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera
dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tiada binasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Tuhan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 13 Juli 2025. Topik khotbah, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Warta yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis, yang artinya minggu ketritunggalan Allah. Warta yang kedua, berita duka cita. 1. Pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 telah meninggal dunia Ibu Rismauli Boru Nainggolan dalam usia 69 tahun 10 bulan, meninggalkan suami Sintua Dr. Oberlin Sijabat dan 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, 1 laki-laki dan 1 perempuan belum berkeluarga dari Banjar, Rempoa, Ciputat. Jenazah dimakamkan kemarin pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 di TPU Tanah Kusir. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 telah meninggal dunia juga Ibu Mesestri Boru Simamora dalam usia 65 tahun, istri dari Bapak Tariman Manulang almarhum, dan meninggalkan 1 orang anak laki-laki belum berkeluarga dari Banjar, Rempoa, Ciputat, dan jenazah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 di Bona Pasogit, Kampung Sijarango, Pakat, Hubang, Hasudutan. Warta yang ketiga, baptisan kudus. Pada hari ini, Minggu tanggal 13 Juli 2025, dalam kebaktian kedua siang ini pukul 10.30 WIB, akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus kepada 1 orang anak, yaitu Mikael Jonathan Simanjuntak, putra dari keluarga Yuandri Martua Philip Simanjuntak, Ibu Sabrina Magdalena Josiane Boru Napitupulu dari Banjar Tanah Kusir Kodam. Mari kita doakan agar anak tersebut bertumbuh dalam penyertaan Tuhan Yesus. Warta yang keempat, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 13 Juli 2025, telah pindah dari keanggotaan jemaat kita HKBP Resort Kebayoran Lama, yaitu Amang Sintua dari keluarga Sintua Ekston Julifer Sianipar, kita kenal sebagai Sintua EJ Sianipar, dan Ibu Dame Ria Boru Hutajulu beserta dengan 2 orang putra mereka ke gereja HKBP Resort Padang Bulan, Medan. Warta kelima, kebaktian penghiburan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 pukul 20.30 WIB. Setelah selesai sermon perhalado nanti, kepada keluarga atau peparan Nyonya Leni Tiamsa Pakpahan Boru Gultom bertempat di konsistori. Nah, dihimbau kepada jemaat khususnya Banjar Tanah Kusir Kodam Tanah Kusir Selatan untuk menghadiri acara penghiburan tersebut. Warta yang keenam, ujian tulis pelajar Sidi angkatan 2024-2025. Sesuai dengan jadwal kegiatan belajar Sidi tahun ajaran 2024-2025, maka akan dilaksanakan ujian tulis pelajar Sidi pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 pukul 13 WIB bertempat di gereja kita dipimpin oleh ketiga pendeta. Warta yang ketujuh, kebaktian Banjar. Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 pukul 20 WIB sebagai berikut. 1. Banjar Bintaro Jaya di rumah keluarga Nyonya Sortaulina Situmorang Boru Simanjuntak. Kemudian nomor 2, Pondok Cabe Legoso di rumah keluarga Nyonya Esther Artiana Simanjuntak Boru Hutahayan. Yang ketiga, Bendi Peninggaran di rumah keluarga Amang Sintua Sultan S. Hutasoid, Inang Boru Situmorang. Warta yang ke-8, seminar kesehatan.
Jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, karena ini merupakan seminar kesehatan yang sangat penting melalui Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI akan dilaksanakan seminar pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 pukul 13 WIB di Aula Sopo Praja. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mengikuti seminar tersebut. Warta yang ke-9, Festival Kor AMA Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan program distrik kita, akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 September 2025, bertempat di HKBP Resort Pasar Minggu, Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, turut serta dalam Festival Kor ini. Mengingat jumlah peserta belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh panitia, maka melalui warta ini diharapkan dukungan kaum bapa atau ama huria yang memiliki talenta dalam bernyanyi agar ikut serta bergabung dalam kegiatan ini demi kemuliaan Tuhan. Jadwal latihan pada hari Kamis pukul 19 WIB dan pada hari Minggu pukul 15 WIB. Kontak person Sekretaris Punguan AMA Sintua Badu Silitonga dengan nomor HP 0811 8906 174. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, karena ini program daripada distrik sangat dimungkinkan penting sekali, maka kita lihat masih minim personil daripada personil Kor AMA tersebut. Kami himbau, kami mohon di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus agar kita bergabung untuk Kor AMA distrik mengikuti festival program daripada distrik kita tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ke-10, sosialisasi kegiatan tahun transformasi. Setelah pembacaan warta jemaat, diberikan waktu kepada Ketua Panitia Tahun Transformasi 2025 untuk menyampaikan dan mensosialisasikan rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan tahun transformasi pelayanan HKBP. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini yang tidak dapat kami bacakan. Kita lihat di kertas stensil atau di barcode kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, dengan ini kami persilakan waktu dan tempat kepada Ketua Panitia Tahun Transformasi. Shalom, horas bagi kita sekalian. Yang kami hormati Amang Pendeta Weslin yang bertugas pada siang hari ini, seluruh parhalado dan juga seluruh ruas, seluruh anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama yang hadir pada kebaktian kita di kebaktian kedua pukul 10.30 pada saat ini. Kami dari Panitia Transformasi akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita di tahun transformasi ini supaya kita seluruh warga jemaat bersama-sama ikut di dalamnya. Karena sebenarnya transformasi itu yang telah ditetapkan huria kita, yang ditetapkan dari pimpinan pusat, semuanya itu sebenarnya adalah berlaku bagi seluruh kita, bukan hanya bagi parhalado atau yang marhobas, tetapi adalah bagi seluruh ruas, seluruh anggota jemaat di HKBP Kebayoran Lama ini. Kita mengucap syukur bahwa beberapa kegiatan transformasi dalam rangkaian kegiatan ini telah berjalan, yaitu seperti kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan Beda di Kue itu, yaitu bagaimana kita telah bernyanyi bersama-sama menggunakan buku ND dan melalui itu kita sudah dapat meningkatkan atau paling tidak lebih menyadari bahwa parendeon kita itu, bernyanyi kita itu masih perlu kita tingkatkan. Kami mengapresiasi seluruh Banjar sudah ikut di dalamnya dan kami melihat semangat dan sukacita ada di dalamnya. Rangkaian berikutnya yang akan kita lakukan adalah Festival Kor Antar Banjar. Kami juga dari panitia melihat ini sudah kelihatan, sudah nampak semangat dari kita di seluruh Banjar yang kami amati bahwa
seluruh Banjar sudah berpartisipasi di dalamnya, dalam latihan-latihan yang kami pantau dari panitia, dan semuanya itu menimbulkan semangat bagi kita. Kami mengapresiasi untuk kita semua, oleh karena itu dalam acara kita nanti, Festival Qor Antar Banjar, pada tanggal 23 Agustus nanti, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, khususnya terkait dengan jadwal kita. Kita membuat jadwal kita misalnya di sana dalam warta kita yang sebelumnya adalah pukul 15. Ya, kita mulai pukul 15 karena sampai dengan saat ini telah terdaftar 11 Banjar dan juga gabungan Banjar. Jadi seluruh Banjar sudah berpartisipasi, ada yang bergabung dengan Banjar lain tetapi seluruh Banjar sudah ikut terlibat di dalam Festival Qor ini. Nah, jadwalnya pada hari Sabtu itu di situ memang dibuat pada pukul 15, tapi kita mengharapkan pada pukul 15 itu sudah berdiri di sini kontingen pertama, sehingga untuk persiapan-persiapan nanti kita mulai pada pukul 13.30. Oleh karena itu pendaftaran kita mulai registrasi pukul 13.30, jam 14 kita sudah mulai kebaktian untuk membuka acara itu, dan jam 15 nanti peserta pertama sudah bisa memulai kegiatan sehingga nanti kita tidak terlalu lama untuk melaksanakan, tidak terlalu malam untuk melaksanakan kegiatan festival kita ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa nanti pada saat Festival Qor Antar Banjar ini, kita mengundang juri 3 orang dari luar gereja kita, dan nanti pada saat setelah selesai festival ini kita akan berikan mereka kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam bernyanyi. Jadi oleh karena itu nanti setelah bernyanyi gitu ya, kontingen kita masing-masing bernyanyi, nanti kita tunggu dulu sambil menunggu pemenang gitu ya. Sambil menunggu nanti kita lakukan semacam diskusi atau semacam pemaparan dari juri kita yang telah mengamati cara kita bernyanyi pada Festival Qor Antar Banjar itu. Nah, itu kami kira yang terkait dengan Festival Qor Antar Banjar itu. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi kepada setiap Banjar yang sudah ikut dan sudah sekarang kami lihat bergerak untuk latihan. Yang kedua, Mang Inang, Bapak Ibu sekalian, dan juga Naposo dan remaja, kita akan melaksanakan ulang tahun kita yang ke-60. Kita tahu bahwa ulang tahun yang ke-60 ini merupakan suatu momen yang istimewa ya, 60 tahun gereja kita, dan kita ingin menunjukkan sukacita kita di 60 tahun ini. Ya, jadi kalau 60 tahun itu berarti kalau kita mencapai umur 60 tahun, usia yang matang, dan juga kalau dia bekerja mungkin sudah menjelang pensiun gitu ya. Tapi kalau di gereja kita tentunya ini juga menunjukkan kedewasaan yang perlu juga kita rayakan. Oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pemberian ulos kepada jemaat kita yang sudah berumur 70 tahun ke atas. Oleh karena itu, bagi Amang Inang yang tahu atau yang sudah mencapai umur 70 tahun pada tanggal 17 Agustus, kami harapkan untuk didaftarkan kepada Sintua Banjar masing-masing. Pendaftarannya kami tunggu hari ini karena kita juga memerlukan waktu untuk menyiapkan ulosnya, maka kami tutup pada hari ini. Jadi bagi kita yang telah mencapai umur 70 tahun, kami persilakan untuk mendaftar, tetapi yang belum mendapat ulos tahun sebelumnya ya. Kalau sudah mendapat ulos tahun sebelumnya nggak usah didaftarkan lagi gitu. Kemudian yang kedua adalah basar dan hiburan. Nah, karena ini adalah momen yang khusus 60 tahun, maka apa kira-kira sukacita yang akan kita tunjukkan di sini? Yang akan kita tunjukkan nanti, kita akan bersama-sama bersukacita dalam perayaan itu, dalam bentuk kita akan bersama-sama nanti ada acara hiburan dan basar di luar ini, dan nanti di situ akan kita tampilkan talenta-talenta kita, yang ada yang bernyanyi di situ atau berbagai kegiatan akan kita tampilkan di situ. Intinya adalah kita ingin merayakan sukacita kita di situ untuk 60 tahun HKBP Kebayoran Lama. Oleh karena itu, Amang dan Inang dan juga seluruhnya kita yang hadir pada saat ini, kita akan melakukan basar.
Nah, bazar ini juga sebenarnya dirancang untuk memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati makan dan minum di situ dari kita untuk kita. Dan dari kesempatan itu juga kita akan memberikan kado kepada huria kita dalam rangka 60 tahun HKBP Kebayoran Lama ini dalam bentuk kita siapkan nanti 32 32 meja ya. Nah, oleh karena itu setiap meja nanti akan memberikan sukacitanya sebesar 3 juta gitu ya, 3 juta rupiah. Oleh karena itu nanti ketika itu sudah nanti bisa di situ menyiapkan makanan dan minuman di situ yang akan dijual di situ, itu nanti penjualannya itu nanti masuk ke Banjar atau yang melakukan kegiatan di situ. Technical meeting nanti akan kita lakukan siang ini jam 1, oleh karena itu kami undang dari Sintua Banjar dan juga pengurus Banjar untuk hadir. Nah, intinya adalah bagaimana kita bersuka cita di dalam 60 tahun HKBP Kebayoran Lama kita ini. Kemudian Amang Inang, kegiatan berikutnya yang sedang kita rancang, jadi setelah nanti Festival Quran Terbanjar dan juga ulang tahun, masih tetap kita lanjutkan nanti sampai terakhir pada saat Gotilon di sekitar bulan November. Kita masih menyiapkan acara, yaitu acara olahraga bersama nanti, olahraga juga pertandingan olahraga. Kemudian kita juga menyadari dari panitia juga melihat bahwa sebenarnya ada yang harus kita tingkatkan di dalam doa kita gitu ya. Jadi ini pengalaman di di setiap kebaktian Banjar kalau disuruh berdoa syafaat gitu ya. Disuruh berdoa syafaat, siapa yang membuat doa masih sering mengatakan, udah jangan kami lah, Sintua lah atau pendeta lah yang bikin doa gitu ya. Oleh karena itu memang kehidupan doa kita ini masih perlu kita tingkatkan. Oleh karena itu nanti akan kita rancang namanya kolaborasi doa dalam bentuk bagaimana kita meningkatkan doa kita. Kemudian Amang dan Inang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada ruas kita sesama Banjar juga sebenarnya masih banyak yang belum kenal gitu ya. Baru kita tahu pada saat misalnya pada saat Quran Terbanjar, oh ternyata itu orang Banjar kami gitu kan, oh ternyata si Anu Banjar kami gitu. Nah jadi oleh karena itu nanti di bulan September dan Oktober kita akan menyiapkan namanya program saling kunjung antar Banjar di dalam Banjarnya ya. Jadi nanti kita akan rancang supaya satu keluarga mengunjungi keluarga yang lain dalam kegiatan kita transformasi ini. Itu semuanya kita lakukan tentunya untuk meningkatkan kesatuan kita di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan bergereja kita, di huria kita HKBP Kebayoran Lama. Itulah sebenarnya Amang Inang atau kita semua inti dari transformasi itu, yaitu bagaimana kita semakin sempurna, semakin baik sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, kemudian kita selalu memperbaiki diri sampai kepada nanti kepada kekekalan itu, yang di dalam pedoman kita panduan transformasi kita disebut dengan already and not yet. Jadi biarlah seluruh kegiatan kita harapkan dukungan dari seluruhnya kita, tanpa terkecuali untuk dapat memberikan partisipasi masing-masing. Banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita kerjakan di dalam gereja kita dalam rangka tahun transformasi ini, yang kesemuanya boleh juga meningkatkan iman percaya kita dan memperbaharui janji kita yang kita ucapkan di depan huria kita. Itu Amang dan Inang, kemudian kita semua anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama. Sekali lagi, mari kita semarakkan semua kegiatan transformasi, karena masih banyak juga yang mengatakan transformasi itu apa, bahkan ada yang mengatakan transportasi katanya ya. Jadi transformasi sebenarnya bagaimana kita semakin hari berubah semakin baik untuk memperbaharui janji kita. Itulah dari kami Panitia Transformasi, kami ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita untuk senantiasa memperbaharui diri kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada siang hari ini dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab dialah hidupmu, dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita pasti sudah sering mendengar ungkapan yang menyatakan bahwa hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Life is a choice. Itu artinya setiap kita, setiap saat, setiap hari, kapan saja, di mana saja, kita selalu diperhadapkan pada pilihan. Dan Tuhan katakan pilihan itu hanya ada dua. Maka jangan pernah berpikir, dalam konsep Alkitab itu pilihan dalam hidup kita itu hanya dua. Kalau nggak pilih Tuhan ya pilih sibulis martanduk. Kalau nggak masuk surga masuk neraka. Nggak ada sebelah-sebelah itu. Kalau nggak hitam ya putih. Kalau nggak benar ya salah. Jadi nggak ada degree area itu, nggak ada. Apa bisa setengah ke surga, setengah neraka? Setengah berdoa kepada Allah, setengah berdoa kepada Mammon. Enggak bisa. Tidak ada orang bisa beribadah kepada dua tuannya. Mengabdi pada dua Tuhan. Dia harus pilih. Nah, hidup adalah pilihan. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensi. Ada risikonya. Kalau kita pilih A, tentu ada konsekuensinya apa. Kalau kita pilih B, tentu juga ada konsekuensinya. Nah, karena itu kita diingatkan supaya hati-hati memilih. Sesungguhnya pilihan itu ada di tangan kita. Jadi Tuhan menciptakan manusia bukan robot. Kalau robot itu sepenuhnya dikontrol oleh remote control. Sekehendak penciptanya. Tapi manusia adalah makhluk yang hidup.
Dan Tuhan berikan kepada manusia itu free will, kehendak bebas. Sejak semula Tuhan katakan kepada Adam, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Kalau kita pikir-pikir, sudah berapa banyak pohon-pohonan, hewan binatang yang punah. Ya kalau kita bandingkan, kurang apa baiknya Tuhan. Tuhan katakan semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Semua hewan ini boleh kamu makan, boleh. Tapi khusus untuk buah pohon kehidupan itu, yang ada di tengah-tengah taman itu, yang mengajar tentang pengetahuan yang baik dan yang benar itu, jangan coba-coba sentuh. Dan jangan coba makan. Karena jika kau makan, kamu akan mati. Ada orang mengatakan, Tuhan kenapa kejam banget? Kenapa sih dilarang? Kurang baik apa Tuhan? Segala pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Cuma satu Tuhan mau. Cuma satu Tuhan minta. Tapi yang satu itu juga dilanggar oleh manusia. Jadi jangan salahkan Tuhan. Ya jadi setiap hari, setiap saat, setiap kita ini pasti harus memilih. Dan apa yang kita pilih itu punya konsekuensi. Ada resikonya. Karena itu berpikir dengan baik-baik dulu. Pikirkanlah dengan baik-baik. Sebelum memilih, sebelum memutuskan, pikirkan. Karena apa yang kita putuskan, apa yang kita pilih, itu akan ada dampaknya. Ada impaknya, ada konsekuensinya. Makanya dikatakan pikir dulu pelita hati. Jangan seperti sekarang ini orang banyak itu di medsos. Ya apa ya. Kalau orang yang bijak pakai medsos itu kan biasanya dia saring dulu baru sharing. Saring dulu baru sharing. Pengalaman teman ada begitu. Kalau dia marah, dia akan balas konten itu, komen itu, tapi dia belum post hari itu. Dia akan minta waktu, mungkin satu malam, satu hari. Dia akan pikir ulang, apakah komen saya ini, respon saya ini baik apa enggak. Jangan gara-gara itu kena terjerat undang-undang ITE. Jadi kalau orang yang bijak bermedsos, dia akan saring dulu baru sharing. Dia mikir dulu baru ngomong. Begitu. Jadi kalau orang yang kurang bijak, dia itu ngomong dulu baru mikir. Sharing dulu, udah problem baru. Padahal jejak digital itu, apa katanya? Jejak digital itu kejam ya. Tidak bisa dihapus, tidak bisa. Itu akan bisa muncul kemudian. Nah, saudara-saudara, saya katakan setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan. Dan kita akan belajar bagaimana kita untuk mengambil pilihan yang tepat, yang baik, yang benar, yang bijak, yang berhikmat. Kalau salah memilih, ya salah mandasor segaluhutan. Coba kita ambil contoh sederhana, ini keseharian kita yang dekat. Setiap bangun pagi, kita akan dihadapkan pada dua pilihan. Kalau kepada anak-anak kita, anak-anak remaja, nah bos saya tanya, bangun pagi apa sih yang kamu lakukan? Coba pilih dua. Bangun pagi apa yang kamu lakukan? Berdoakah atau pegang handphone? Coba uji saya bilang. Menurut kalian baik yang mana? Atau kan bertanya, Amang lakukan yang mana? Saya lakukan, maka saya tanya kalian. Sebaiknya, seharusnya, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, awali pagi kita berdoa, bersyukur, berserah. Tuhan jaga kita, Tuhan beri kita kehidupan, napas, kesehatan. Kita masih bangun. Kalau kita lupa bangun, ya luas au kan. Sonang namudum. Ini mungkin pilihan yang terkesan sangat simpel ya. Tapi kepada remaja Apostel saya tanyakan itu. Ayo jujur dulu, kita di gereja ini. Tuhan lihat ini. Wah, mereka bilang, ya Mang, kalau saya bangun tidur ya, kalau disuruh bilang, macam-macam pilihan mereka. Kalau saya Mang, bangun tidur kamar mandi Mang, sepi katanya. Oh iya,
Kamu bangun tidur ngapain? Ke kulkas kan? Ngapain? Minum memang. Oh gitu ya. Tapi menurut kalian mana yang baik? Bangun tidur, berdoa atau pegang handphonenya dulu? Atau pergi ke toilet? Atau pergi ke kulkas atau ke dispensernya? Mau air dingin, air panas, panas dingin. Ya harusnya berdoa memang. Lakukan itu. Mulai. Ini soal pilihan namanya. Dan kita belajar bagaimana mengambil pilihan. Pilihan yang baik, yang benar, yang tepat. Kadang-kadang kita salah memilih. Makanya kalau salah pilih bahaya nanti. Sekali salah coblos, ya menderita 5 tahun. Iya kan? Jadi pikirkan dulu masa masak. Yang kedua, setelah bangun pagi. Pilihannya juga gini. Mau buru-buru ke gereja. Ada orang ditanya, kalau selesai bangun pagi, apakah dia berdoa atau main cek handphone dulu, notifikasi macam-macamnya. Yang kedua pilihannya apa? Mandi dulu atau sarapan dulu? Nah, itu beda-beda. Ada orang bilang, oh sarapan lah. Mandi itu gampang katanya. Tapi ada yang bilang, enggak lah. Mandi dulu biar segar. Makannya enak katanya. Ya terserah. Nah sesudah beres-beres pilihannya, apalagi ibu-ibu. Mau gereja pakai baju warna apa? Ya syukur ibu-ibu udah siapkan pakaiannya, udah digosok hari Sabtu. Tapi ada juga orang yang begitu ya. Ada juga sih, gak cuma ibu-ibu. Cuma kalau ibu-ibu lebih heboh. Mau pilih mana nih? Merah, kuning, hijau. Yang mana mau dipilih ini? Bisa 3 kali gonta-ganti bajunya. Gak tahu. Bikin berserak aja di apa? Di lemari atau di tempat tidurnya. Ini juga pilihan. Ada orang gak pede nanya dulu. Saya pilih mana ya katanya. Padahal ya boleh-boleh aja. Yang penting pakaiannya yang sopan lah kan ke gereja kan. Ada banyak pilihan. Sudah pilih baju. Tadi pagi kita dihadapkan 2 pilihan. Hari ini ada hari bebas kendaraan bermotor ya. Hari bebas kendaraan bermotor. Di seputar arteri Pondok Indah. Nah kita tahu kalau kita ibadah pagi. Untuk hari ini pilihannya ya ambil jalan yang lain, alternatif dong. Udah dibilang ada Car Free Day ya, hari bebas kendaraan bermotor di seputaran ini. Dari Bungkos keliling seputaran arteri Pondok Indah. Ya kalau orang yang memang dia tanggap ya, dia tahu ada di wartain itu, di grup-grupnya gereja kita. Hari ini ada Car Free Day lah kita katakan itu. Hari bebas kendaraan bermotor itu. Untuk wilayah ini pukul 6 sampai pukul 10. Kalau dia memang rencana untuk ibadah pagi atau siang. Ya cari alternatif lain. Itu kan pilihan. Kalau dia ngotot. Aku tunggu lah. Terlambat dia gereja. Ya begitulah. Pilihan. Hari ini kita juga banyak memilih. Kalau anak-anak muda sekarang berpikir. Ini anak-anak kita sekarang. Ada yang mau masuk sekolah SD, ada yang masuk sekolah SMP, masuk sekolah SMA, ada yang masuk perguruan tinggi. Ini juga pilihan. Kalau mau sekolah mana? Negeri atau swasta? Ya kan begitu kan? Nanti kalau mereka sudah sekolah atau kuliah, pikiran lagi mau pilih mana? Pilih kos yang dekat dengan kampus dan jauh. Nanti mau jalan kaki atau naik motor. Nah, kan banyak pilihan ini. Anak-anak kita kalau sudah tamat, mereka memilih, ini selesai wisuda ini kemana? Mau kerja di mana? Mau kerja yang santai atau yang kerja yang apa? Kalau mau santai gajinya santai. Kalau mau kerja keras ya harus ya salary-nya lumayan, seimbang. Mau kerja dekat dengan orang tuanya dalam kota atau luar kota, itu punya pilihan. Selalu ada banyak pilihan. Ntar kalau mereka udah besar, mereka juga akan memilih. Mau pilih teman, ya, pilih pacar, pilih calon pendamping hidup. Ya, itu juga pilihan. Nah karena itu, setiap saat kita akan diperhadap pada pilihan-pilihan itu. Nah, dalam nas ini, kita diingatkan bahwa sama seperti Allah, memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Jadi nas ini adalah kisah
ini bagian pidato atau khotbah perpisahan dari Musa ketika bangsa Israel sudah melewati padang gurun 40 tahun. Mereka sudah berada di tepi sungai Jordan. Sungai Jordan kan gak begitu besar. Gak sebesar sungai Mahakam lah atau sungai Musi. Orang bilang itu bondar-bondarnya itu. Gak terlampau banget. Jadi mereka sudah berada di tepi sungai Jordan. Mereka siap-siap akan menyeberang. Dan Musa diingat Tuhan bahwa kamu tidak ikut masuk tanah Kanaan itu. Pandanglah, lihatlah. Kamu tidak ikut masuk ke negeri itu. Jadi Musa berpikir ini adalah kesempatan terakhir baginya. Dan dia tidak ikut masuk ke negeri Kanaan di seberang sungai Jordan itu. Karena itu Musa memberikan nasihat terakhir. Ini nasihat. Kalau disebut dengan kitab ulangan, Hajaber, itu artinya ini adalah bagian daripada pidato perpisahan atau nasihat dari Musa kepada bangsa Israel. Karena mereka akan segera menyeberang dan Musa tidak ikut serta. Jadi penting bagi Musa untuk menegaskan, mengodolkan tu bangsa Israel. Apa yang telah pernah disampaikan Tuhan melalui Musa. Jadi ini adalah nasihat-nasihat terakhir. Makanya sebelum kitab ulangan, pengulangan apa yang penting. Apa yang pernah disampaikan Allah melalui Musa. Jadi kalau kita baca kitab Musa ya isinya bagian-bagian pengulangan tapi bagian penting. Dan khotbah kita adalah salah satu bagian nasihat yang penting untuk diingat oleh bangsa Israel. Jadi inilah konteksnya. Tuhan memperhadapkan bangsa Israel kepada dua pilihan. Dua pilihan. Enggak ada setengah-setengah. Enggak ada abu-abu. Dua. Pilih ini atau pilih itu. Dan Tuhan ingatkan melalui Musa supaya mereka ingat. Supaya mereka jangan salah pilih. Kalau salah pilih nanti menderita. Nah, bisa menderita 5 tahun, bisa menderita selamanya. Jadi ya mereka harus mempertimbangkan dengan baik-baik. Apa yang disampaikan oleh Musa. Bapak Ibu Saudara, soal pilihan ini. Ada kisah yang bisa kita renungkan. Ini kisah dari zaman Yunani kuno, klasik. Tentu kita mengenal seorang tokoh filsuf yang bernama Aristoteles. Ini tokoh besar. Jadi kisahnya pada suatu hari ada seorang pemuda yang sangat penasaran. Dan dia sangat mengagungkan Aristoteles. Karena rasa penasaran dan rasa kagumnya, dia ingin menguji apakah benar Aristoteles ini seorang yang penuh dengan hikmat dan bijaksana. Jangan-jangan omong doang, omong-omong katanya. Jadi dia datang khusus untuk menjumpai Aristoteles. Dan dia membawa seekor anak burung. Tapi bukan yang kecil, anak burung sudah mulai lincah terbang. Dia sengaja bawa burung ini. Ya ini dia bawa sendiri dari rumahnya. Setelah bertemu dengan Aristoteles yang sedang duduk, dia katakan begini. Dia sampaikan, Bapak, saya datang membawa seekor anak burung. Dan anak burung itu ada di tangan saya, di belakang punggung saya. Ya, ada apa? Saya mau bertanya kepada Bapak. Apakah anak burung yang saya pegang di tangan saya, di belakang punggung saya ini, apakah anak burung ini hidup atau mati katanya. Bagi dia itu pertanyaan sangat sulit. Bagi dia. Tapi Aristoteles bukan orang sembarangan. Hal itu sudah jauh passing over. Sudah jauh daripada pikirannya. Sudah terlewati lah begitu. Tapi dia menghargai anak muda ini. Dengan rasa ingin tahunya. Anak muda ini berpikir begini. Dalam hati dia berpikir. Kalau nanti Aristoteles mengatakan anak burung ini dalam keadaan hidup.
maka saya akan pisat rukungna, biar mati. Jadi kalau dia bilang anak burung ini hidup, saya akan matikan. Tinggal pencet ini, lehernya kok lunak kok, daging burung. Tapi kalau dia katakan anak burung itu mati, saya akan lepaskan burung itu hidup. Jadi setelah dia menyampaikan hal itu, dia menunggu-nunggu. Kira-kira jawaban Aristoteles apa? Hanya dua pilihannya. Apakah anak burung ini hidup atau mati? Tapi anak burung itu dipegang di belakangnya. Lalu Aristoteles bangkit, dia bilang begini. Anak muda, mengenai anak burung yang kamu pegang di tanganmu itu, di belakang punggungmu itu. Kalau kamu bertanya apakah anak burung itu mati hidup, itu tergantung padamu. Jadi anak burung itu ada dalam genggaman tanganmu. Dan jawabannya ada padamu. Dia berpikir, ya jawablah. Apakah anak burung itu hidup atau mati? Akhirnya dia berpikir, lalu dia katakan, wah, saya sangat kagum dengan Anda. Luar biasa. Jawaban Anda tepat. Mengenai anak burung itu, apakah dia hidup atau mati, itu ada dalam genggaman tangan saya. Nah, seperti itulah gambaran hidup kita ini. Jadi, sama seperti Tuhan memperhadapkan kepada bangsa Israel ketika itu, sebelum mereka menyeberang ke tanah perjanjian itu, yang hanya ya kelihatan dari mata itu, seberang sungai Yordan itu. Tapi Tuhan terlebih dahulu mau menegaskan kepada bangsa Israel melalui Musa. Tuhan memberikan pilihan kepada mereka, hanya dua. Demikian juga Tuhan memberikan pilihan kepada kita pada hari ini. Jadi hari ini juga Tuhan memperhadapkan kita pada pilihan. Pilihannya apa? Tadi saya sudah bacakan bersama. Tuhan katakan dalam ayat 15 dan ditegaskan kembali dalam ayat yang ke-19. Ayat 15 dikatakan, lihat, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Itu diulang lagi kembali ayat 19, dia katakan, kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Nah ini lebih simpel ya. Tuhan katakan, kuperhadapkan kepadamu, kepada bangsa Israel, dan kepada semua kita pada hari ini di sini. Tuhan memperhadapkan kita pada pilihan. Kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Sebenarnya kita berpikir, kenapa perlu Tuhan untuk memberikan pilihan kepada bangsa Israel ini? Kalau secara logis, secara logika, ya kalau ditanya, kamu pilih mana? Kehidupan atau kematian? Berkat atau kutuk? Amang Ginang, kira-kira jawabannya apa ya? Pasti semua orang akan mengatakan, dia akan memilih hidup, bukan mati. Orang memilih berkat, bukan kutuk. Mana ada orang mau dikutuk, hidupnya terkutuk. Tapi dia akan memilih untuk hidup yang diberkati. Sebenarnya semua orang tahu itu. Tetapi Tuhan penting untuk mengingatkan bangsa Israel ini. Karena dalam perjalanan waktu bisa saja mereka terpengaruh dan mereka melupakan Tuhan. Kita tahu pilihan yang terbaik mana? Pilihan yang paling baik, yang benar itu ya iya. Pilihlah hidup. Jangan kematian. Pilihlah berkat. Jangan kutuk. Tapi Tuhan tahu akan ada banyak godaan dalam perjalanan hidup mereka setelah mereka memasuki tanah Kanaan itu. Dan itu terbukti dalam sejarah mereka. Mereka tahu, tapi mereka tetap salah memilih. Dan itu juga yang dikatakan Tuhan kepada kita pada hari ini. Supaya kita memilih, pilihlah kehidupan.
jangan kematian. Pilihlah berkat, jangan kutuk. Nah, yang berikutnya, bagaimana caranya supaya kita dapat mendapatkan pilihan yang terbaik itu, ya. Ini pilihan yang terbaik. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pilihan terbaik? Supaya kita memperoleh kehidupan, bukan kematian. Supaya kita memperoleh berkat, bukan kutuk atau kecelakaan. Syarat yang dikatakan di sini, tadi dikatakan dalam ayat ini, ayat 20 itu juga tegaskan. Caranya adalah dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Jadi seperti topik minggu kita hari ini, bagaimana caranya supaya kita memperoleh kehidupan, supaya kita memperoleh berkat. Saya percaya tidak ada sini mau yang hidup, yang mati ya, atau yang susah. Kalau dibilang kamu bahagia atau susah, ya semua orang mau bahagia. Tapi kenapa orang jadi juga banyak susah? Ya susah karena perbuatan juga. Salah pilih, salah set. Nah, jadi katakan di sini, bagaimana caranya kita memperoleh kehidupan? Bagaimana cara kita memperoleh berkat itu? Dikatakan tadi ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Kalau dari topik minggu kita lebih simpel. Syarat untuk memperoleh kehidupan dan juga berkat dalam hidup kita, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Jadi kalau benar-benar, kalau sungguh-sungguh, Amanginang, kita sungguh-sungguh, ya, kita merindukan, kita mengharapkan, kita mendoakan supaya kita memperoleh kehidupan dan kita jauhkan dari kematian. Supaya kita sungguh-sungguh memperoleh berkat, diberkati, berlimpah-limpah. Supaya itu jangan mengalami kutuk atau celaka. Ya, secara sederhana ada dua hal yang kita lakukan. Kita harus mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Inilah hal yang penting kita lakukan dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah memilih pilihan kita sudah tepat, bagaimana caranya supaya kita memperoleh apa yang kita pilih itu? Ada yang harus kita lakukan. Lakukan dua hal. Kasihilah Tuhan. Jadi kalau dalam kitab Ulangan ini juga dikatakan, ya Musa juga menegaskan apa yang dipesankan Tuhan dalam hukum Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu artinya mengasihi Tuhan. Jadi kalau benar-benar ya oke, pilih sudah benar, tepat. Tapi bagaimana caranya supaya pilih itu bisa terwujud? Ya kita harus lakukan dua hal itu. Hal yang pertama mengasihi Tuhan. Yesus juga mengajarkan tentang hukum yang utama dan terutama. Yang pertama dan terutama itu adalah mengasihi Tuhan. Baru yang kedua mengasihi sesama. Jadi kita harus lebih mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua yang harus dilakukan adalah hidup menurut jalan Tuhan. Hidup menurut jalannya. Kalau kita ingat lagu sekolah minggu ada mengatakan begini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Jalan lebar itu membawa orang jatuh ke dalam dosa. Tetapi jalan sempit itu akan membawa orang kepada keselamatan. Jadi memang lebar jalan menuju kepada neraka. Tapi jalan ke surga itu sempit. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa masuk. Nah, ini juga katakan di sini supaya kita hidup menurut jalan Tuhan. Kita tahu Tuhan telah memberikan firman-Nya. Firman Tuhan itulah yang menjadi jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Itu yang dikatakan tadi dalam nas kita pada hari ini. Di ayat 16 juga katakan, sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya, berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Jadi Tuhan telah menunjukkan,
Tuhan berikan guideline bagi kita. Tinggal bagaimana, apakah kita mau mengikuti jalan Tuhan atau jalan dunia ini. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan, maka kita akan selamat. Kita akan capai menuju kepada kehidupan. Dan dikatakan di sini kita akan mendapatkan ya kehidupan dan berkat itu. Tapi kalau kita tidak mengikuti jalan Tuhan, maka kita tidak akan selamat. Dua hal inilah yang menjadi renungan bagi kita Amanginan. Jadi sama seperti Allah memberikan pilihan melalui Musa kepada bangsa Israel dulu. Tuhan hari juga memberikan pilihan kepada kita. Kepada kita semua hari ini. Tentunya Tuhan mengharapkan sebagai nama Musa di sini. Musa mengajak bangsa itu supaya mereka memilih kehidupan. Ayat 19 dikatakan, pilihlah kehidupan supaya kami hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Ini agak menarik. Jadi ternyata apa yang kita, apapun pilihan kita hari ini, apapun keputusan kita, apapun jalan kita, itu punya dampak, punya konsekuensi, tidak hanya hari ini. Dia akan ada dampak, konsekuensinya untuk esok lusa. Dan dikatakan, ini juga berdampak kepada keturunan kita. Saya ingat, dulu kalau misalnya orang tuanya opungnya itu katakanlah ya termasuk sintua tempo dulu, sintua yang baik. Maka Tuhan akan berkati sintua ini rodi sudut papitu rodi sudut patuluhon, rodi sudut papaton sampai generasi ketiga keempat. Jadi kalau ada pinoparnya tiba-tiba merantau, tiba-tiba kuliah, kerja, mencari pekerjaan. Ketemu dengan dongan sahuta, dia tanya, kau pahupu siapa? Aku pahupu amang sintua burju yang dulu katanya. Berarti kau pahupunya? Iya. Opung itu baik dulu. Dia sintua, dia raja huta, dia baik, banyak menolong. Apa yang perlu kau bantu? Aku cari kerja, kau kerja di sini. Apa aku harus apa dulu? Apa training? Enggak perlu training. Kau langsung kerja. Kenapa? Karena aku tahu opungmu baik. Kau pasti baik. Enggak mungkin lah. Opung baik, bapakmu baik. Pasti kau baik. Enggak usah training. Langsung kerja. Kalau kau harus kerja, cepat. Kita bikin promosi. Jadi Tuhan katakan, apa yang kita pilih hari ini, apa yang kita putuskan hari ini, itu punya dampak. Punya impact. Punya konsekuensi. Kalau kita memilih yang baik, yang benar, kita memilih kehidupan dan berkat itu, kita memilih jalan Tuhan, maka kita akan diberkati. Bukan hanya kita, sampai anak cucu kita. Makanya ada perkataan Tuhan, saat rodi patuluhon, saat rodi paupaton. Pinoparnia karena, ya pinoparnia karena burjuroha. Bukan pinoparnia karena marsin yang roha. Nah, amanginang, terutama kita opung, nah tua-tua kita, apa yang kita putuskan, apa yang kita pilih hari ini, jalan hidup kita, itu akan punya dampak kepada keturunan kita. Kalau kita memilih jalan yang benar, jalan Tuhan itu. Kita memilih kehidupan, kita memilih berkat Tuhan ya. Bukan berkat dari Nyi Roh Kudus. Banyak orang gitu, mau berkat, tapi salah dia, pergi ke sana dia. Ke laut selatan sana. Ya mungkin hidupnya berkat, tapi berkat yang diberikan begitu tidak akan membuat dia akan bahagia atau dia akan merasa damai atau merasa senang. Itu bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu akan membuat kita sejahtera. Nah karena itu Tuhan ingatkan pada kita apa yang kita pilih hari ini, apa yang kita putuskan hari ini, apa yang kita jalani hari ini, itu punya dampak untuk kita, untuk anak kita. Untuk cicit kita, cucu kita, untuk cicit kita. Nini sidon, nono sidon. Ini cicit siapa ya? Oh, opungnya ini katanya. Oh iyalah, memang kalian semua orang baik. Jadi mari kita berpikir panjang. Kalau kita melakukan kesalahan hari ini, itu akan punya dampak juga untuk keturunan kita. So tunggabi menginon atau kapinoparta. Tahunan adenggan. Tahu yang menginang ada nyanyi kor kita di sini ya. Pilit mahangoluani, sai pilit manadu mengani,
asa mertua homuse. Ya gitu ya. Iya itu lagu. Lagu itu dari sini. Jadi saya senang kalau kita orang-orang dari generasi yang sudah sangat senior. Dan adong nagabe magopo marisuang. Kalau kita memilih jalan Tuhan, jalan yang baik, jalan yang benar. Kita sudah memilih kehidupan dan berkat Tuhan. Itu tidak hanya kita nikmati untuk kita. Itu akan dinikmati anak kita, cucu kita, pohopu. Saat tuakan ini nono, akapino parta. Karena itu hati-hatilah dalam memilih. Karena pilihan kita akan menentukan masa depan kita. Musa mengatakan, pilihlah kehidupan. Supaya kamu hidup. Baik kamu maupun keturunanmu. Jadi hati-hatilah. Kesalahan kita akan bisa berdampak kepada keturunan kita. Ketika Daud berdosa, Tuhan katakan, Alenggoho, nekomati namaho, jalekor rasip ripasak pinoparmu. Engkau dan semua anakmu harus mati. Karena kau berdosa merebut istri Uria. Itu yang membuat Daud gentar. Dia katakan, kalau saya mati karena saya, no problem. Tapi Tuhan katakan, Alenggoho, nekomati maho. Dos sudah kapino parmi. Dan adong. Iko mati sudah alan dusam. Jadi ini kan hati-hati kalau kita berbuat salah itu punya dampak. Tapi kalau kita berbuat baik maka kita akan ya seperti hukum tabur tuai lah. Molusinuan gadong bagadong tubuh. Molusinuan kasang bakasang tubuh. Molusinuan denggan pada denggan roa. Ada molusinuan roa batagam mahita. Manggotil mahita. Menggotil hamaguan. Nah hari ini akan diadakan acara baptisan kudus kepada keluarga Amang Simanjuntak, Inang Sabrina ya, kepada Michael ya, Michael, adiknya Togi, kepada Amang Simanjuntak dengan Inang Sabrina dengan Togi dan enggak Michael ya. Anak kita ini adalah duplikat kita. Jadi gampang kok mengenal seorang anak itu, mengenal keluarga itu, kenal anaknya. Kalau anak baik dan itu didikan orang tuanya. Emang dia tahu siapa yang ngajari itu orang tuanya. Jadi kalau Amang sama Inang berharap bahwa anak-anak ini, baik Togi dan juga Michael ini, jadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, hormat pada orang tua. Janganlah mama bapaknya juga suka bertengkar. Kalau Amang sama Inang berbeda, orang itu berbeda bulun. Iya maksudnya gitu, bisa 2 kali kan begitu kan. Kalau senior berlari, kalau senior berdiri, maka murid akan berlari. Saya nggak pernah teruskan, kurang pas. Tapi ya gitulah. Kalau yang satu berdiri, yang satu akan berlari. Jadi anak ini adalah duplikasi kita. Pilihan ada pada kita. Mau jadi apa anak kita ini tergantung orang tuanya. Jadi kalau kita didik dengan baik, dengan benar, jadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang hormat pada orang tua, anak yang sayang kepada semua orang, anak yang pintar. Ya kita orang tuanya harus melakukan itu. Dan anak itu belajar bukan sekedar dari apa yang kita katakan, tapi mereka belajar banyak dari apa yang mereka lihat. Jadi mereka belajar di keteladanan, bukan hanya kata-kata. Ya bisa aja orang tuanya bilang, oh jangan begini ya. Tapi kalau dia melihat, papa mama bohong. Dia nggak ngikuti apa yang dinasihatkan orang tuanya. Bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau orang tua suka bohong, ada telepon, bilang mama gini ya. Ya benar lama-lama suka bohong dia. Jadi tergantung kita. Nah karena itu, karena anak ini juga berada dalam asuhan kita, tanggung jawab kita. Tentu tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana kita seperti anak panah. Kemana anak kita ini tergantung kepada kita sebagai orang tuanya. Kita mengarahkannya. Dalam budaya Yahudi mengatakan orang tua adalah guru dan imam bagi anak-anak. Jadi kalau anak kita bodoh, jangan salahkan dulu gurunya. Kita mungkin kurang waktu, kurang perhatian. Kalau anak kita nakal, jangan disalahkan guru sekolah minggu. Terus bilang, itu sama itu guru sekolah minggu. Pendetanya gurunya, percuma itu ngajar sekolah minggu. Anak saya rajin sekolah minggu. Buktinya saya nakal. Anak kita nakal,
Itu nggak melulu cuma tanggung jawab guru sekolah minggu, ada juga andil kita sebagai orang tua. Jadi jangan lepaskan tanggung jawab kita. Anak adalah tanggung jawab kita. Bagaimana mereka ke depan, tergantung kita. Saya percaya Ama sama Inang berdoa berharap yang terbaik untuk anak-anak kita. Lakukanlah itu. Apa yang kita tanam, itu akan berbuah. Semoga baik Togi dan juga Michael ini diberkati Tuhan ya. Dan percayalah, Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Ya. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua melakukan tugas tanggung jawab kita. Ya. Bisa. Woi, ini tetangga-tetangga ini banyak loh. Hewan-hewan manisnya yang mahal-mahal itu. Ngerti, disuruh duduk-duduk dia. Ayo jalan-jalan, makan-makan dia. Wih, hebat nih orang. Bisa dia melatih. Seperti itu bisa latih. Kalau kita punya anak, pasti bisa lebih. Nah, artinya kembali kepada kita itu sebagai orang tua. Jadi ingatlah, Tuhan berikan kepada kita pilihan. Tentu kita akan memilih supaya anak kita memperoleh kehidupan. Supaya mereka menjadi orang diberkati. Caranya bagaimana? Kasihilah Tuhan alam. Dan berjalanlah di jalan Tuhan. Ajarkanlah itu kepada anak kita. Kepada Togi, kepada Michael ini. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi sama. Menjadi orang yang berjalan di jalan Tuhan. Supaya hidupnya selalu diberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Engkau memperhadapkan kami supaya kami dapat memilih yang baik, yang benar, yang tepat. Sama seperti Tuhan memperhadapkan bangsa Israel kepada pilihan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Ya Tuhan, ajari kami Tuhan setiap hari, setiap saat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Supaya kami juga memilih jalan kehidupan, bukan kematian. Memilih berkat, bukan kutuk atau kecelakaan. Dan biarlah Tuhan kami sadar, kami mau bersungguh-sungguh untuk memperoleh kehidupan dan berkat itu dengan kesediaan. Kami mau mengasihi Tuhan dan kami mau berjalan di jalan Tuhan. Tuhan berkatilah firman yang kami dengarkan pada siang hari ini. Bapa, kami juga berdoa pada hari ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk keluarga jemaat-Mu yang berduka cita. Engkau telah memanggil Inang Nyonya Sintua Dr. O. Sejabat, Inang Boru Lenggolan. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Engkaulah yang meneguhkan hati mereka. Dan Engkau yang menghapus segala air mata dan luka hati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Inang, Nyonya Mesestri Boru Simamora, Nyonya Manulang, yang Tuhan telah panggil dan yang telah dikebumikan juga di kampung. Tuhan Kau berkati juga Tuhan, anak yang ditinggalkan oleh Amang dan Inang ini. Supaya menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, dan dapat melanjutkan hidupnya menjadi anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pada hari ini akan diadakan acara baptisan kudus kepada anak kami, Michael Jonathan Simanjuntak, anak dari keluarga Amang Yuandri Simanjuntak dan Inang Sabrina. Tuhan, berkatilah anak yang Tuhan telah titipkan ini di tengah-tengah keluarga Amang dan Inang di sini. Terutama pada hari itu akan menerima baptisan kudus supaya Roh Kudus yang selalu menyertainya. Sehingga dia menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang hormat pada orang tuanya, menjadi kesukaan bagi semua orang. Tuhan kami juga berdoa untuk abangnya Togi, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Jadikan anak yang baik dan menjadi kesayangan bagi Tuhan dan juga menjadi berkat bagi semua orang dan keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang pindah, keluarga Amang Sintua, Iji Senipar, Inang Bautajulu yang pindah ke gereja KBP Resort Padang Bulan Medan. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu. Biarlah mereka Tuhan dapat senantiasa menjadi hamba yang baik, jemaat yang hidup di gereja mereka yang baru. Berkati juga anak-anak mereka
dalam setiap kehidupannya. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan dalam gereja kami dalam 1 minggu ke depan. Berkati Tuhan supaya semuanya berjalan baik, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang hari ini bersukacita merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Tuhan terima kasih, Tuhan yang telah menambahkan umur panjang. Biar Tuhan tambahkan kesehatan, sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka semakin berlimpah pujian dan ucapan syukur. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai perjalanan rumah tangga mereka pada waktu-waktu yang lalu. Dan kami percaya ke depan Tuhan akan semakin menambahkan berkat-berkat yang berlimpah, sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan dan juga semua hamba-Mu yang melayani di gereja ini. Biar Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami masing-masing, baik secara pribadi-pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Berkati kami dalam setiap usaha pekerjaan kami. Berkati Tuhan semua anak-anak kami Tuhan, mulai dari yang kecil, yang besar, yang masih sekolah, yang berkuliah, yang mencari pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh bagi mereka. Tuhan berikan jodoh yang terbaik sesuai dengan pilihan Tuhan. Dan biar Tuhan apapun kesulitan pergumulan, sakit penyakit dan juga kedukaan yang kami alami, membuat kami semakin dekat dan percaya kepada Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan pulang dari gereja-Mu. Sertai kami Tuhan, antar kami ke rumah kami dengan selamat. Terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Dan
Saudara-saudara, kita akan memasuki acara sakramen baptisan kudus. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 146 ayat 1 dan 6. Ketika bernyanyi, kami mengundang orang tua dan anak yang dibaptis ke depan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang dibaptis dan percaya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Tuhan yang Maha. Dan aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, sebagai Tuhan yang sama mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghadap kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawabnya, Ya, saya menghendakinya. 2. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya, Ya, saya bersedia. 3. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya, jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Pedang aja. Michael Jonathan Simanjuntak, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau pada saat memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar. Doa. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak ini kepadamu, dan engkau telah menerima mereka menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Silakan. Kita bernyanyi
Buku ini nomor 6, ayat 2, sambil bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.